Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Nur Apliansah dengan NPM 251000312. Saya di sini akan menjelaskan terkait materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah landasan moral dan norma yang dijadikan pedoman bagi perilaku individu maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sistem etika ini berasal dari kelima sila yang menjadi dasar negara yang tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi sebagai dasar hukum, juga sebagai pedoman kehidupan sehari-hari yang mengandung nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral yang mengatur hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara. Pengertian dari sistem etika dan Pancasila adalah cabang filsafat yang membahas tentang norma nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia, baik dari segi baik dan buruk maupun benar dan salah. Sistem etika merupakan suatu tata aturan moral yang tersusun dan menjadi pedoman dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem etika berarti kelima sila itu dijadikan sumber nilai dan norma yang mengarahkan sikap dan perilaku warga negara Indonesia agar hidup selaras dengan cita-cita dan bangsa. Sebagai sistem etika, Pancasila menyatukan nilai-nilai moral yang diambil dari kebudayaan dan tradisi lokal Indonesia serta nilai universal yang bersifat manusiawi. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan untuk membentuk watak dan karakter bangsa yang berkepribadian luhur dan beretika serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 sila sebagai pilar sistem etika, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menuntut adanya kesadaran spiritual dan moral yang berasal dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai etika yang terkandung adalah ketakwaan, kejujuran, dan tanggung jawab kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran mutlak. Menanamkan rasa hormat dan pengakuan akan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan hidup. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam sistem etika, ini berarti menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil serta manusiawi. Dalam hubungan sosial, sila ini juga menolak segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan kita nilai solidaritas, kebersamaan, dan semangat nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun individu. Dalam konteks etika, ini menuntut loyalitas, pengorbanan, dan penguatan jalinan sosial untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa dalam keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat adalah prinsip demokrasi dengan musyawarah untuk mufakat. Sebagai cara pengambilan keputusan yang bijaksana, sistem etika dari sila ini mengajarkan sikap toleransi, kesantunan, dan keterbukaan dalam dialog, menghargai pendapat orang lain, serta mengutamakan musyawarah dalam setiap urusannya bersama demi tercapainya keputusan yang adil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berisi nilai keadilan sosial yang menuntut kepemerataan, kesejahteraan, dan penghapusan ketimpangan sosial dan ekonomi. Etika dalam sila ini adalah keadilan distributif, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara terpenuhi agar bangsa maju secara seimbang dan harmonis. Fungsi dan peran Pancasila sebagai sistem etika
ialah sebagai sistem Pancasila memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menjadi pedoman moral bagi setiap individu dalam berperilaku sehari-hari agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, menjadikan landasan yang integritas sosial yang menanamkan persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber nilai universal yang menghindarkan bangsa dari praktik diskriminatif, korupsi, dan kekerasan yang merusak moral-moral masyarakat. Pancasila juga berperan sebagai fondasi pengembangan karakter bangsa yang berkeadaban, di mana setiap warga negara belajar untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab dalam konteks sosial, politik, maupun hukum. Dalam pengadilan keputusan politik dan kebijakan publik, Pancasila berfungsi sebagai utusan etis agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan pragmatisme tetapi sesuai nilai-nilai moral masyarakat. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika di era modern di tengah-tengah dinamika globalisasi dan modernisasi yang membawakan pengaruh negatif ini, sepertinya individualisme atau konsumerisme dan pragmatisme Pancasila sebagai sistem etika menjadi sangatlah krusial untuk menjaga harmoni sosial moral bangsa ini. Nilai-nilai Pancasila memberikan bekal moral yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dengan sikap toleran, gotong royong, dan kepedulian sosial yang tinggi. Pancasila juga mengajarkan setiap warga negara untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga persatuan dan menjunjung tinggi keadilan sosial sehingga dapat membangun masyarakat yang adil dan makmur secara berkelanjutan. Nilai-nilai etika Pancasila juga membimbing penegakan hukum dan tata negara pemerintah agar tidak melanggar prinsip moral keadilan yang mensejahterakan keseluruhan rakyat Indonesia ini. Implementasi dan pengembangan etika Pancasila menerapkan bahwasanya Pancasila sebagai sistem etika harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari seperti dalam kekeluargaan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan masyarakat. Pendidikan Pancasila, penghayatannya, nilai-nilainya dalam budaya organisasi, serta penerapan etika politik dan sosialnya yang berlandaskan Pancasila sebagai langkah strategis untuk membangun masyarakat yang bermoral dan berkarakter. Tentunya secara kelembagaan, pemerintah harus menegakkan hukum yang berpihak pada nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya, institusi sosial dan budaya harus menerapkan nilai-nilai ini untuk menguatkan kehidupan berbangsa yang harmonis dan mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk penguatan dan pensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tentunya penguatan kesadaran etika Pancasila juga bisa dilakukan melalui media, forum dialog kebangsaan, dan pengembangan riset tentang nilai-nilai Pancasila. Dari keseluruhan dalam kesimpulan ini, Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya sekedar dasar negara, namun juga kerangka moral yang mengatur tata perilaku dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tentunya juga sistem etika ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjadikan pedoman moral untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan bangsa, demokrasi yang bijaksana, dan keadilan sosial. Di era modern dan global ini, sangat relevansi Pancasila sebagai sistem etika sangat penting untuk menjaga moralitas bangsa, mengikat persatuan di tengah keberagaman, dan serta membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat dan sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan Pancasila
serta konsisten dalam sistem etika ini, bangsa Indonesia mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berkelanjutan. Bahwasanya ini akan membentuk generasi yang bermoral dan memperkokoh pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong yang menjadikan roh kehidupan sosial yang stabil dan damai. Sekian dari saya, terima kasih. Sedikit tambahan, bahwasanya Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia ini, yang tentunya itu membuat ideologi yang sangat luar biasa, yang mungkin berbeda dengan ideologi di negara lainnya. Mungkin ini penguatan nilai-nilai yang sangat luar biasa dari leluhur kita yang sudah menurunkan atau mempersiapkan untuk kebaikan dalam negara ini. Saya sangat berterima kasih terhadap leluhur-leluhur saya yang sudah memperjuangkan Indonesia ini dan sudah membentuk Indonesia seperti sekarang, dengan nilai-nilainya yang sangat penting untuk pedoman-pedoman negara ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.